Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita bertakbir, hari ini kita bertasbih, hari ini kita merayakan hari raya Idul Fitri. Namun sebelum itu, mari kita tanyakan kepada kita pribadi, apa yang sedang kita rayakan? Apa yang sedang kita gembirakan? Apakah kita gembira karena puasa telah usai? Ataukah kita gembira karena kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya tujuan utama puasa adalah agar menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang artinya Ramadan itu bukan perjalanan akhir dari hidup ini, tapi Ramadan merupakan ajang latihan untuk kita semuanya. Latihan dari yang mudah marah-marah menjadi tidak marah-marah. Latihan dari yang mudah tersinggung menjadi tidak mudah tersinggung. Latihan menahan lapar, latihan menahan haus, latihan menahan hawa dan nafsu, latihan menahan dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita mampu? Mengapa kita bisa? Mengapa kita sanggup? Karena kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dinamakan takwa.
Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang Ramadan telah pergi. Pertanyaannya bukan lagi seberapa kuat kita menahan haus, bukan lagi seberapa kuat kita menahan lapar, tapi pertanyaannya, apakah rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih ada dalam diri kita? Kalau di bulan Ramadan kita rajin ke masjid, mengapa setelahnya kita lalai? Kalau di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, tapi mengapa setelah Ramadan males? Kalau di bulan Ramadan kita bisa jujur, mengapa setelah Ramadan kembali curang? Kalau di bulan Ramadan hati kita bisa lembut, mengapa setelah Ramadan hati kita menjadi keras? Jangan sampai Ramadan datang membersihkan hati kita. Jangan sampai Ramadan membersihkan diri kita, pribadi kita, lalu kemudian kita sendiri yang mengotorinya kembali. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, di momentum yang sakral ini, di momentum yang berkah ini, di momentum yang mulia ini, di momentum yang fitri ini, untuk meningkatkan kualitas taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita menuntut ilmu, selain kita mencari rizki yang halal, yang tak kalah penting, di momentum yang berkah ini, di momentum yang fitri ini, mari kita senantiasa membersihkan hati kita. Barangkali ada di antara kita yang masih memiliki sifat sombong, merasa paling alim, merasa paling benar, merasa paling solih, merasa paling unggul, merasa paling iman, merasa paling tauhid, merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari di momentum yang fitri ini kita hapuskan perasaan-perasaan itu. Mari di momentum yang fitri ini kita hilangkan perasaan-perasaan itu. Belum tentu orang yang kita anggap rendah lalu benar-benar rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang merasa alim, paling pinter, salih, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi matinya su'ul khotimah. Bisa jadi yang kita rendah-rendahkan, yang kita hina-hinakan, malah matinya husnul khotimah. Allah itu maha kuasa, semuanya bisa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan predikat husnul khotimah, dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan predikat su'ul khotimah. Dan semoga kita semuanya yang duduk di sini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan predikat husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau di antara kita masih memiliki sifat benci, sifat dengki, sifat rasa bermusuhan kepada sesama manusia, rasa bermusuhan kepada sesama muslim, mari di momentum yang fitri ini perasaan-perasaan itu juga kita hilangkan. Ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuhi larangan Allah Subhanahu wa taala, patuhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling mendengki, dan janganlah kalian saling bermusuhan. Jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sehebat apapun amal ibadah seseorang, haji umroh bolak-balik, setiap malam tahajud, wiridnya panjang, rajin ke masjid, terawihnya full, tadarus Al-Quran tidak pernah godang, tapi kalau di hatinya masih membenci, dendam, syirik, dengki, memiliki rasa permusuhan kepada sesama muslim, kepada sesama manusia, maka sia-sialah semuanya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Awas, benar-benar jauhilah di antara kalian itu sifat hasad, karena sifat itu Allah akan menghapuskan amal ibadah seseorang seperti api melahap kayu bakar. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Kelak anak kita yang dibangga-banggakan, soleh solehah, kaya raya, haji umroh bolak-balik, bangun masjid di mana-mana, semuanya itu tidak ada gunanya kecuali menghadap Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang tidak penyakitan. Hati yang penyakitan itu bukan hati seorang mukmin, tapi hati yang penyakitan itu hatinya orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Hati mereka sakit ketika melihat orang lain semakin sukses. Hati mereka sakit ketika melihat orang lain dihargai oleh orang. Hati mereka sakit ketika ada orang lain mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah itu tidak melihat ganteng cantikmu, tidak melihat harta kekayaanmu, pangkat jabatanmu, tapi Allah hanya melihat hatimu, hati yang bersih, hati yang tidak ada penyakitnya, dan Allah itu hanya melihat amal-amal kita. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Idul Fitri itu berarti kembali kepada fitrah, kembali kepada hati yang bersih, dan hati yang bersih itu tampak dari satu hal yang paling sulit, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbunallaha yaghfir lakum. Kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, kalau kita ingin diampuni maksiat-maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kamu memaafkan kesalahan orang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menambahkan, ketika ada orang yang memaafkan orang lain, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Memaafkan itu tidak menghinakan, memaafkan itu tidak merendahkan, tapi memaafkan itu justru meninggikan derajat kita. Hati yang memaafkan itu sangat ringan, hati yang memaafkan itu sangat lapang, dan hati yang memaafkan itu sangat tenang. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jangan pulang dari tempat ini sambil membawa luka lama. Jangan pulang dari tempat ini sambil membawa kebencian. Jangan pulang dari tempat ini sambil membawa dendam kepada sesama. Hapuskanlah itu semuanya, karena bisa jadi Idul Fitri ini merupakan Idul Fitri terakhir bagi kita semuanya. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan di momentum yang fitri ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajak kita, menganjurkan kita untuk apa? Untuk menyambung silaturahmi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Apabila jenengan semuanya pengen dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, digampangkan segala urusannya, ditenangkan hatinya, maka sambunglah silaturahmi. Dan Rasulullah juga mengancam kepada kita semuanya, ketika kita tidak mau menyambung silaturahmi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga siapa? Orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, mari perbaiki salat kita, mari perbaiki akhlak kita, mari perbaiki hubungan kita kepada sesama muslim, karena menyambung silaturahmi itu tidak ada ruginya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang menyambung silaturahmi itu nanti kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan semoga kita semuanya yang berada di sini, semoga masih bisa dipertemukan bulan Ramadan tahun depan, dan bisa didudukan kembali dengan Idul Fitri yang sama, dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضعف لهم الحسنات. اللهم يا دائما فضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الأشية. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.